Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Selamat pagi, sebelumnya kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh guru beserta siswa-siswi SMK Wira Harapan yang saat ini telah bersinergi dengan BNN Kabupaten Badung untuk melaksanakan MPLS terkait dengan sosialisasi P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari BNN Kabupaten Badung dengan saya Susanti Oktavia di seksi P2F Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada kali ini kami akan sharing terkait dengan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan remaja. Karena saat ini kondisi dari permasalahan narkotika itu sudah semakin masif. Dan Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo sudah menyatakan negara kita Indonesia dalam kondisi darurat narkotika. Kita mulai sharing pagi kali ini yang Kak beri tema mewujudkan generasi bersinar. Artinya bersih dari narkotika. Nah, di slide yang sudah ada di depan adik-adik ini, kita bisa melihat founding father kita, Bapak Soekarno-Hatta, di mana para pendiri bangsa ini mengamanatkan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Artinya untuk mencapai tujuan kemerdekaan ini diperlukan memang disiapkan dari saat ini. Di mana peran adik-adik? Adik-adik sebagai pemegang tongkat estafet kemerdekaan, adik-adik yang sekarang duduk di bangku SMA ini punya peranan untuk menyiapkan diri yang nantinya di tahun 2045 itu Indonesia akan mengalami bonus demografi. Apa sih Kak bonus demografi itu? Bonus demografi adalah penduduk usia produktif itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktifnya, dengan harapan SDM sumber daya manusia dari penduduk Indonesia ini, generasi mudanya itu mempunyai kemandirian, mempunyai keinginan untuk maju. Ya, ini tentunya harus bersih dari narkotika. Untuk mencapai tujuan kemerdekaan itu ada tantangannya nggak? Ada, banyak sekali tantangannya. Nah, ini ada extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang kerap terjadi di negara kita. Kalau kita analogikan dalam sebuah pohon, itu ada yang pertama kejahatan korupsi. Kalau kita analogikan dalam sebuah pohon itu, yang diserang oleh kejahatan korupsi adalah bunga atau buahnya. Yang kedua ada kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme ini kalau kita analogikan dalam sebuah pohon, itu mengancam atau merusak dari ranting-rantingnya. Artinya pertumbuhan dari pohon itu rusak. Perkembangan dari suatu negara itu akan rusak. Kalau tadi kejahatan korupsi, negaranya tumbuh-tumbuh, tetapi negara itu tidak menghasilkan. Dan yang paling fatal adalah kejahatan yang nomor 3, kejahatan narkoba. Jadi kejahatan narkoba itu kalau kita analogikan dalam sebuah pohon, yang diancam atau diserang adalah akar dari pohon itu. Kejahatan ini mengancam akar pohon. Kalau akarnya sudah rusak atau mati, maka batang tubuh dan buah tidak bisa tumbuh lagi, alias pohon itu tumbang, pohon itu mati. Sama halnya dengan negara. Ketika SDM-nya, generasi-generasi mudanya yang memang merupakan pondasi dari suatu negara untuk berkembang atau tumbuh itu diserang oleh kejahatan narkotika, akan kehilangan lost generation karena dampak buruk dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, ini angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019. Ini sumbernya dari Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI.
Jadi dalam prevalensi penyalahguna narkoba di tahun 2019 itu untuk Bali di angka prevalensinya 0,90%. Apa sih Kak angka prevalensi itu? Jadi angka prevalensi adalah perbandingan jumlah penyalahguna narkotika dengan keseluruhan total penduduk di suatu wilayah itu. Kalau Bali 0,90%, artinya 0,90% dari penduduk Bali itu merupakan penyalahguna narkotika atau angkanya sebesar 15.091 jiwa. Nah, gimana sih permasalahan narkoba yang ada di kalangan pendidikan tingkat SMA atau SMK? Angka prevalensi pelajar SMA yang pernah pakai narkoba itu menempati posisi pertama dibandingkan dengan pelajar-pelajar di SMP atau kalangan mahasiswa. Oke, kita lanjutkan ke modus operandi dan tren penyalahgunaan narkoba selama masa pandemi atau COVID-19. Banyak orang yang beranggapan bahwa masa pandemi ini kasus penyalahgunaan narkotika menurun, tetapi tidak adik-adik sekalian. Jadi adik-adik dari SMK Wira Harapan, di sini kakak ingin sharing kalau selama pandemi COVID-19 kasus penyalahgunaan narkotika itu justru mengalami peningkatan. Kalau dulu oknum-oknum atau para penyalahguna itu cenderung menggunakan tempat hiburan malam, cenderung tempat untuk kongko-kongko mereka gunakan untuk menyalahgunakan narkotika, ataupun tempat-tempat keramaian lainnya, tempat clubbing, tempat karaoke. Tetapi untuk masa pandemi ini adanya pergeseran, artinya mereka tidak lagi menggunakan tempat-tempat hiburan itu karena memang di masa pandemi tempat hiburan itu tutup, sehingga ada pergeseran, mereka beralih menyalahgunakan narkotika itu ke tempat kos-kosan, tempat pemakaian bersama, atau tempat penjualan narkotika itu beralih ke tempat-tempat kosan, ke rumah kontrakan. Modus operandi peredaran gelap narkotika juga masih didominasi jaringan lintas provinsi menggunakan jasa ekspedisi. Beberapa bulan lalu, tim pemberantasan BNN Kabupaten Badung berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja. Untuk bulan lalu ada sekitar 9 kg. Dan dari BNN Provinsi juga menggagalkan penyalahgunaan narkotika atau peredaran gelap narkotika seberat 44 kg ganja. Kita bayangkan kalau ganja seberat itu tersebar se-Bali. Apa jadinya masyarakat kita, apa jadinya generasi-generasi muda kita jika mengkonsumsi barang haram tersebut. Selama pandemi juga ada tren penyalahgunaan narkotika yang bergeser. Kalau sebelumnya itu sabu-sabu sempat menduduki peringkat pertama untuk zat yang sering disalahgunakan atau zat yang banyak diminati oleh para penyalahguna itu, tetapi selama pandemi itu ada pergeseran. Peredaran ganja meningkat dan adanya misinformasi kalau ganja itu baik digunakan untuk kesehatan, bisa kebal COVID, tapi itu informasi yang salah. Karena saat ini ganja masih tergolong ke dalam narkotika golongan 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Artinya selama hukum positif di negara kita, Undang-Undang 35 Tahun 2009 masih mencantumkan ganja dalam narkotika golongan 1, apapun yang kita konsumsi dari zat ganja ini tidak diperkenankan. Dan kecenderungan pelaku adalah residivis, serta tersedianya narkotika itu dalam paket-paket kecil atau pahe, paket-paket hemat. Nah, tadi kan kakak sudah mengulas sedikit tentang narkoba. Jadi narkoba sendiri itu merupakan singkatan. Adik-adik pasti sudah banyak yang tahu dari sosial media ataupun dari media cetak maupun media elektronik tentang narkoba, karena kasus narkoba ini hampir tiap hari diberitakan ya. Jadi narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Kalau dalam ilmu medis biasa dikenal dengan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya.
Kalau narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang sifatnya alami ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, artinya sintetis ini buatan pabrik, yang punya pengaruh dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan jika memang penyalahgunaannya atau pemakaiannya secara terus-menerus. Nah, kalau psikotropika sendiri merupakan zat atau obat selain narkotika yang bukan narkotika, baik mempunyai sifat yang alamiah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf pusat yang juga sama dengan narkotika, dapat menyebabkan perubahan khas aktivitas normal dan perilaku dari penyalahgunanya. Sedangkan untuk zat adiktif atau bahan adiktif lainnya itu merupakan zat-zat atau bahan-bahan selain narkotika dan psikotropika yang juga punya pengaruh dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Antara lain zat-zat ini kita kenal sehari-hari. Coba adik-adik pasti tahu. Ada rokok, ada juga kelompok alkohol dan minuman lain yang dapat memabukkan. Alkohol ini juga bisa menimbulkan kecanduan. Dan ada juga contoh zat lainnya atau bahan lainnya, thinner. Ada juga kalau adik-adik yang cewek ini suka pakai kuteks, untuk menghilangkan kuteks itu pakai aseton. Aseton itu juga termasuk salah satu dari bahan adiktif lainnya. Nah, semua jenis narkotika itu berbahaya bila disalahgunakan dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Tiap narkotika itu memiliki efek yang berbeda-berbeda, tergantung dari daya tahan atau dari penerimaan tubuh si pengkonsumsinya atau si penyalahgunanya. Tetapi pada dasarnya ada 3 efek negatif yang ditimbulkan oleh zat narkotika. Yang pertama adalah stimulan. Stimulan itu memacu kinerja kerja otak dan susunan sistem saraf manusia. Artinya jenis narkotika stimulan ini memberikan efek yang dapat mempercepat sinyal antara otak dan badan. Otak dan badannya sudah berfungsi tidak normal. Jadi lambat laun, lama-kelamaan kalau dibiarkan ini akan merusak organ-organ dari tubuh kita atau dari tubuh si penyalahgunanya. Efek samping dari tidak memakai laginya bisa menimbulkan paranoid, panik, kram perut, kecemasan, bahkan bisa menimbulkan kejang-kejang. Contoh macam-macam narkotika dari jenis stimulan ini adalah ekstasi atau MDMA, ada juga amfetamin, sabu-sabu, dan ada juga kokain. Yang kedua adalah efek depresan. Kalau stimulan tadi upper meningkatkan, kalau depresan ini kebalikannya, downer. Dia lebih kepada menenangkan. Jadi berbeda dengan jenis stimulan, narkotika jenis depresan ini dia memperlambat sinyal antara otak dan tubuh yang membuat pemakainya itu biasanya lebih rileks dan lebih tenang. Tetapi pemakainya akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan bergerak, serta si pemakainya ini susah untuk memberikan respon terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, tidak seperti orang normal. Efek sampingnya apa, Dek, dari penyalahgunaan narkotika jenis depresan ini? Efek sampingnya, jika dia tidak mengkonsumsi lagi, tubuhnya sudah merasa toleransi, dia bisa tidak sadarkan diri. Dia mudah mengantuk, dia merasa mual dan muntah. Dan kalau misalnya dia terjadi withdrawal atau putus zat, dia bisa menimbulkan kematian. Jenisnya apa aja, Dek, yang bisa dikategorikan dalam narkotika depresan ini? Biasanya ada heroin, ada morfin, ada ganja. Nah, efek yang ketiga yang tidak kalah parahnya dari narkotika itu adalah halusinogen. Halusinogen ini mempengaruhi persepsi akan realita yang dilihat karena berefek pada panca indera. Jadi pemakainya ini akan merasakan, melihat, atau mendengar, bahkan mencium berbagai hal yang berbeda dari normal.
dia seperti dibisikin sesuatu, padahal itu tidak. Oke, narkoba jenis halusinogen ini mampu memberikan efek samping. Dia bisa menimbulkan disorientasi, kebas seperti melayang, dan kebingungan bagi pemakainya. Efek samping yang dapat ditimbulkan akibat pemakaian narkotika jenis halusinogen ini adalah kehilangan memori, peningkatan detak jantung, mudah merasa panik. Dia lebih menjadi agresif, dia juga timbul kecemasan dan peningkatan detak jantung secara berlebihan. Jadi narkotika jenis halusinogen yang sering ditemui adalah pada LSD, lysergic acid diethylmycin, ataupun magic mushroom. Jadi ini zat-zat yang bisa menimbulkan efek halusinasi. Meskipun macam-macam narkotika ini memiliki efek yang berbeda-beda, tetapi beberapa narkotika memiliki tidak hanya satu efek saja, misalnya ganja. Ganja itu masuk ke dalam kategori narkotika yang bisa menimbulkan depresan, bisa juga menimbulkan stimulan, dan bisa juga ganja ini berefek halusinogen karena memiliki efek yang menenangkan sekaligus mengubah persepsi pemakainya. Jadi dia punya sifat dan menimbulkan 3 efek sekaligus. Narkotika juga punya 3 sifat jahat yang bisa membuat si penyalahgunanya itu tidak bisa meninggalkan zat narkotika, seolah-olah sudah memiliki rasa sayang dan cinta dengan zat narkotika. Sifat yang pertama itu adalah habitual. Habitual adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu akan zat narkotika ini. Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba yang pulih kelak bisa kambuh. Jadi dia bisa kambuh kembali atau relapse biasa kita kenalnya. Dan ingin memakai kembali. Perasaan kangen berat ingin memakai kembali itu disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut dengan suggest. Jadi sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan ingin memiliki narkotika. Sifat jahat dari narkotika yang kedua adalah toleran. Toleran ini merupakan sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika, sehingga menyesuaikan diri dengan narkotika itu dan menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Awal pemakaiannya coba-coba dosisnya sedikit, lambat laun berselangnya waktu narkotika sudah bisa diterima dalam tubuh si penyalahguna itu, sudah bisa toleransi, dosisnya meningkat. Dan bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakau atau gejala putus zat. Dan untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, itu dosisnya harus dinaikkan. Itulah jahatnya dari sifat narkotika toleran ini. Bila kelamaan, kenaikan dosis ini telah melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka terjadilah efek sakit yang luar biasa dan bisa berakibat fatal seperti kematian. Dan sifat jahat dari narkotika yang ketiga adalah adiktif. Adiktif adalah sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect, yaitu perasaan sakit yang luar biasa atau dalam biasanya bahasa yang sering digunakan itu sakit karena putau atau sakau, sakit karena engkau. Ini dampak penyalahgunaan narkotika. Jadi kalau secara fisik yang diserang oleh narkotika itu untuk pertama kalinya pemakaian adalah otaknya atau sistem susunan saraf manusia. Otaknya yang diserang. Artinya kalau sudah otaknya kena, fungsi otak melemah, organ-organ yang lainnya pun bisa berpengaruh. Gangguan kesehatan, contohnya menimbulkan gangguan kelainan jantung, menimbulkan terjadinya pembuluh darah pecah, terus terjadinya gangguan perilaku atau perubahan psikologi seseorang, itu juga dampak penyalahgunaan narkotika. Seseorang yang tadinya punya sifat ceria ketika mengenal narkotika bisa menjadi lebih pemurung karena terjadi perubahan secara psikologis. Terjadinya
perubahan di kehidupan keluarganya. Yang tadinya mau berbaur dengan keluarga, mau bersosialisasi dengan keluarga, senang bercerita dengan keluarga. Ketika sudah mengenal zat narkotika, bisa jadi dia menjadi lebih pemurung, tidak mau ketemu keluarganya, inginnya berdiam diri di kamar terus. Itulah salah satu perubahan yang dialami karena dampak penyalahgunaan narkotika. Dan yang paling fatal memang kerusakan pada jaringan otak. Karena otak itu kalau dalam tubuh manusia itu ibarat rajanya. Kenapa sih Dek seseorang itu bisa dikatakan menyalahgunakan narkotika? Apa aja sih faktor-faktor yang bisa menimbulkan seseorang itu menyalahgunakan narkotika atau menyebabkan seseorang itu bisa menjadi pengguna narkotika? Jadi ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor individual. Faktor individual ini faktor yang berasal dari dalam diri individu itu. Seperti dibujuk rayu, tadinya nggak mau, kepo nih, akhirnya coba-coba, pingin tahu, terus bersenang-senang, itu sebagai alat menyelesaikan persoalan alibinya. Padahal itu adalah alibi yang salah. Nah, faktor penyebab dari penyalahgunaan narkotika atau seseorang menjadi pengguna narkotika yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berasal dari komunitas atau lingkungan sekitar, seperti kesempatan atau suasananya yang mendukung, tempat hiburan malam, solidaritas kelompok, ajakan atau rayuan. Ada lingkungan yang membosankan, tuntutan pekerjaan, akhirnya mencari narkotika untuk bisa menghilangkan tekanan. Terus lemahnya penegakan hukum dan bisnis yang terorganisir ditutupi oleh masyarakat sendiri, dan banyak lagi faktor lingkungan lainnya. Bisa juga dari pergaulan, artinya kita sekarang harus pandai-pandai memilih pergaulan, termasuk adik-adik harus pandai memanfaatkan smartphone dan gadget yang adik-adik punya. Adik-adik harus bisa menjadi pengguna gadget dan pengguna smartphone yang cerdas. Faktor ketiga adalah faktor zat atau ketersediaan narkotika itu sendiri. Ini program rehabilitasi. Secara singkat, rehabilitasi adalah proses pemulihan dari seseorang yang menyalahgunakan narkotika sehingga dia bisa diterima kembali ke kehidupan sosialnya. Itu sasaran rehabilitasi adalah pecandu akibat penyalahgunaan narkotika, ada korban penyalahgunaan narkotika, dan orang-orang terdekat atau keluarganya. Jadi untuk membuat seseorang itu tidak relapse lagi, faktor keluarga, faktor lingkungan ini sangat menentukan. Artinya lingkungan dan keluarga ini harus mendukung seseorang penyalahguna itu untuk tidak alibinya ke narkotika lagi. Adik-adik sekarang sudah duduk di bangku SMA atau SMK, adik-adik punya peranan dalam upaya P4GN. Masih ingat P4GN itu apa? P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Biar mudah diingat, pencegahan, pemberantasan, apa yang dicegah dan diberantas? Yang dicegah dan diberantas adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Gitu ya. Yang pertama harus dilakukan adik-adik sebagai pelajar di SMK ini adalah mengembangkan potensi diri. Adik-adik gali, di mana sih minat dan bakat adik-adik? Adik-adik konsentrasi, adik-adik fokus ke tujuan hidup adik-adik. Yang kedua, boleh mengikuti organisasi yang peduli tentang bahaya narkotika. Ikuti ekstrakurikuler yang sudah ada di sekolah di SMK Wira Harapan. Terus yang ketiga, adik-adik juga harus aktif, inovatif dalam berkarya, berjiwa mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Karena sebaik-baiknya insan atau manusia itu adalah insan yang bermanfaat untuk sesamanya. Kakak yakin adik-adik di sini, adik-adik punya komitmen, adik-adik sudah menanamkan dalam diri adik-adik kalau adik-adik itu akan sukses kelak. Artinya sekarang adik-adik harus punya cita-cita mau dibawa kemana nih tujuan hidup adik-adik. Mau ke arah mana nih adik-adik ini. Sudah harus fokus dari sekarang ya. Dan capai itu, gapai itu. Selagi adik-adik bisa. Dan kakak yakin pasti bisa.
Dan yang terakhir, berani menolak dengan tegas ajakan teman yang bersifat negatif. Ini kalau di BNN kenal dengan salam ceria, salam 5 jari untuk cegah narkoba. Yang pertama, cermat memilih pergaulan. Yang kedua, edukasikan lagi ke teman, ke sesama tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, rajin beribadah dan melakukan hal-hal yang positif. Yang keempat, adik-adik inovatif dan kreatif dalam berkarya. Dan yang terakhir, ajak korban untuk melapor ke BNN Kabupaten Badung. Nanti dihukum nggak, Kak? Tidak, yang melapor maupun yang dilaporkan akan dilindungi Undang-Undang 35 tahun 2009. Ini salah satu upaya juga yang sudah dilakukan oleh Deputi Pencegahan untuk bisa mewadahi atau menampung inspirasi aspirasi dari generasi muda kita. Di sini ada rean.id, adik-adik bisa sign in di sana. Adik-adik yang senang menulis, adik-adik yang senang desain, adik-adik yang senang membuat video, boleh mengunggah karyanya. Ini salah satu wadah yang dibuat oleh Deputi Pencegahan adalah Rumah Edukasi Anti Narkoba atau rean.id. Cukup adik-adik di browsingnya cari rean.id, nanti akan muncul rean. Adik-adik bisa sign up di sana. Ini contoh bentuk karyanya, ada video, musik, fotografi, desain, artikel. Ini ketika adik-adik unggah akan ditayangkan dan bisa dilihat di seluruh Indonesia. Ini contoh dari karya-karya yang sudah diunggah teman-teman kita. Ini adik-adik bisa menjadikan rean.id itu sebagai wadah untuk bisa berkarya. Oke. Sebelum kakak sudahi sharing kita pada pagi kali ini, kakak mau ajak untuk adik-adik follow dan subscribe akun sosial medianya BNN Kabupaten Badung. Karena di sana nanti adik-adik bisa dapat informasi-informasi yang bermanfaat untuk adik-adik. Ada seputar pencegahan narkotika, ada juga seputar program rehabilitasi, ada juga video-video yang bisa adik-adik tonton di sana. Untuk akun Instagram BNN Kabupaten Badung ada di info_bnn_cup_badung. Kakak ulangi, untuk Instagramnya info_bnn_cup_badung. Untuk YouTube-nya di channel YouTube bnncup.badung. Kakak ulangi di channel YouTube-nya bnncup.badung. Jangan lupa untuk follow dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, itu tadi sedikit paparan terkait dengan permasalahan narkotika yang kerap terjadi di kalangan remaja kita. Kakak harap adik-adik punya komitmen yang tegas untuk tidak pernah mencoba menyalahgunakan narkotika. Karena adik-adik sekarang sudah tahu dampaknya seperti apa, efek yang ditimbulkan seperti apa, dan kerugian yang akan adik-adik dapatkan seperti apa jika adik-adik bersentuhan dengan narkotika. Kalau adik-adik ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang masih belum jelas, boleh menghubungi kami melalui media sosial yang sudah dipaparkan tadi. Untuk Instagram kami ada di @infobnn_cup_badung. Kakak ulangi, @infobnn_cup_badung. Boleh DM ke sana ataupun boleh menghubungi langsung kami di nomor telepon 0856-597-0069. Atau adik-adik bisa kirim pertanyaan lewat email ke alamat email bnnkabupatenbadung@gmail.com. Atau adik-adik boleh juga langsung berkunjung ke alamat kantor kami yang ada di Jalan Raya Abian Base Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Terletak di sebelah barat pintu keluar RSD Mangusade atau RSD Badung. Jadi kantor kami, kantor BNN itu satu kompleks dengan KPA Badung dan PMI Badungnya. Kakak akan dengan senang hati kalau adik-adik mau berkunjung ke kami untuk mencari informasi ataupun kita bisa sharing terkait dengan permasalahan narkotika yang terjadi di kalangan remaja. Kakak ucapkan terima kasih atas atensinya. Dan kakak mohon maaf apabila ada perkataan ataupun sikap selama pertemuan virtual ini yang tidak berkenan di hati adik-adik serta Bapak Ibu guru sekalian. Untuk waktunya kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Tetap sehat dan salam sehat tanpa narkoba.